Oke, langsung aja sekarang kita masuk ke kunci jawaban kelas 5, tema 3, halaman 12, 13, 15, 16, 17, dan yang terakhir halaman 19. Oke ya, sekarang kita langsung aja mulai dari kunci jawaban halaman 12 di bagian Ayo mengamati. Di sini ada beberapa pertanyaan. Oke, langsung aja kita baca pertanyaan satu persatu. Oke, dari yang paling atas pertanyaannya, apakah yang seharusnya terdapat dalam sebuah gambar iklan? Nah, jawabannya di sini adalah gambar dan tulisan yang menarik dan mendukung kata kunci dalam iklan. Oke, itu adalah jawabannya. Silahkan bisa kalian tulis di lembar jawab kalian ya. Oke, langsung aja kita lanjut ke pertanyaan di bawahnya. Apakah kata kunci yang dapat kutemukan dalam iklan tersebut? Jawabannya yaitu pentingnya air bagi tubuh. Oke ya, itu jawabannya bisa kalian tulis di lembar jawab kalian. Oke, lanjut lagi. Apa makna yang terdapat dalam kata kunci tersebut? Jawabannya yaitu tubuh menjadi sehat karena asupan air yang cukup. Oke. Nah, itu jawabannya. Silahkan bisa kalian jeda dulu video ini, kalian tulis dulu jawabannya, baru setelah selesai menulis, silahkan kalian bisa lanjut lagi menonton video ini. Oke ya, sekarang kita lanjut lagi ke bawahnya. Nah, ini ada iklan ya, pentingnya air untuk kita. Tubuh membutuhkan 2-2,5 liter, sekitar 8-10 gelas per hari. Oke, di sini ada perintah, amatilah gambar iklan di atas. Iklan memiliki fungsi untuk mempromosikan sesuatu. Di dalam iklan terdapat kata kunci serta gambar yang mendukung kata kunci tersebut. Kalimat yang menarik dan mudah dipahami serta gambar yang menarik menjadi hal penting dalam sebuah iklan. Kalimat yang bersifat persuasif atau mengajak sangat penting untuk ditampilkan. Kalimat tersebut bertujuan untuk menarik minat pembaca akan maksud yang ingin disampaikan dalam suatu iklan. Oke, sekarang kita lanjut ke kunci jawaban halaman 13 di bagian Ayo berdiskusi. Oke, diskusikan secara berkelompok beberapa hal berikut ini dengan menjadikan iklan pada halaman 12 sebagai bahan observasi. Oke, langsung kita baca pertanyaan nomor 1, bertutur tentang apakah iklan tersebut. Nah, jawabannya yaitu iklan di atas bertutur tentang pentingnya air bagi tubuh manusia. Itu jawaban nomor 1. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 2. Kepada siapa iklan tersebut ditujukan? Jawabannya itu iklan di atas ditujukan kepada siapa saja yang membaca iklan tersebut. Lanjut kita masuk ke pertanyaan nomor 3. Apakah makna dari gambar yang ditampilkan di iklan tersebut? Jawabannya itu makna dari gambar adalah tubuh menjadi sehat karena asupan air yang cukup. Gambar tubuh anak yang sehat dan memegang segelas besar air putih. Oke, itu adalah jawaban nomor 3. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan nomor 4. Menurut pendapatmu, mengapa pembuat iklan memilih kalimat dan gambar tersebut? Jawabannya yaitu pembuat iklan membuat kalimat tersebut karena kalimatnya sederhana tetapi pesan yang disampaikan jelas. Ya, silahkan kalian bisa jeda dulu, kalian tulis dulu jawabannya, baru setelah selesai menulis, silahkan kalian bisa lanjut lagi menonton video ini. Nah, sekarang jika sudah selesai menulisnya, sekarang kita lanjut ke bawahnya. Lakukanlah kegiatan berbagi informasi antar kelompok. Pilihlah salah satu teman sekelompokmu untuk menjelaskan hasil diskusi kelompok kepada kelompok lain yang mengunjungi kelompokmu. Sementara itu, teman-teman sekelompokmu yang lain berpencar mengunjungi kelompok lain untuk memperoleh hasil diskusi kelompok mereka. Pastikan kelompokmu mengunjungi lebih dari 3 kelompok. Tuliskan hasil diskusi dari 3 kelompok tersebut di dalam tabel seperti berikut. Nah, ini untuk jawabannya. Silahkan kalian sesuaikan dengan hasil mengunjungi kelompok lain ya. Di sini sebagai contohnya saya tuliskan seperti ini untuk jawabannya. Untuk kelompok 1, bertutur tentang apakah iklan tersebut? Jawabannya iklan bertutur tentang pentingnya air bagi tubuh manusia. Kepada siapa iklan ditujukan? Jawabannya itu iklan ditujukan kepada siapa saja yang membaca iklan tersebut. Apakah makna dari gambar yang ditampilkan di iklan tersebut? Jawabannya itu makna dari gambar adalah tubuh menjadi sehat karena asupan air yang cukup. Menurut pendapatmu, mengapa pembuat iklan memilih kalimat dan gambar tersebut? Jawabannya kalimatnya sederhana tetapi pesan yang disampaikan jelas. Oke ya. Untuk kelompok 2, bertutur tentang apa iklan tersebut? Jawabannya itu iklan bertutur tentang manfaat air bagi tubuh. Kepada siapa iklan tersebut ditujukan? Jawabannya kepada setiap orang yang melihat iklan. Apakah makna dari gambar yang ditampilkan di iklan tersebut? Jawabannya makna gambar pada iklan adalah tubuh sehat karena minum air. Menurut pendapatmu, mengapa pembuat iklan memilih kalimat dan gambar tersebut? Jawabannya kalimat sederhana dan gambar menarik. Selanjutnya untuk kelompok 3, bertutur tentang apakah iklan tersebut? Iklan menceritakan tentang air minum. Kepada siapa iklan tersebut ditujukan? Jawabannya iklan ditujukan kepada pembaca iklan. Apakah makna dari gambar yang ditampilkan di iklan tersebut? Jawabannya makna gambar tubuh menjadi sehat karena air.
Menurut pendapatmu, mengapa pembuat iklan memilih kalimat dan gambar tersebut? Jawabannya kalimat iklan mendukung gambar iklan. Nah, itu tadi adalah contohnya. Silahkan untuk jawabannya kalian bisa sesuaikan dengan kelompok lain ya. Oke, langsung sekarang kita lanjut ke bagian ayo membaca. Salah satu ciri makhluk hidup adalah memerlukan makanan. Makanan yang telah dimakan akan diuraikan dalam sistem pencernaan menjadi sumber energi. Komponen penyusun sel dan jaringan, serta nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Sistem pencernaan merupakan salah satu sistem kompleks yang terdapat dalam tubuh kita. Nah, apa sajakah bagian-bagian dari sistem pencernaan manusia? Tanpa kita sadari dan tanpa harus diperintah, sistem pencernaan bekerja dengan sendirinya. Menakjubkan bukan? Setelah kamu mempelajari sistem pencernaan pada sapi, sekarang perhatikan sistem pencernaan pada manusia seperti pada gambar di bawah ini. Nah, ini ada gambar organ pencernaan manusia, ada mulut, ada kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan yang terakhir adalah anus. Oke, sekarang kita lanjut ke kunci jawaban halaman 15 di bagian ayo berkreasi. Berdasarkan gambar sistem pencernaan pada manusia, coba kamu buat diagram alur perjalanan makanan dari rongga mulut hingga keluar melalui anus pada kolom berikut. Nah, ini jawabannya sudah saya sediakan, silahkan bisa kalian salin jawabannya seperti yang ada di layar kalian ya. Berikut ini adalah proses pencernaan makanan pada manusia. Oke, ini ada mulut, proses ingesti dan mastikasi, kerongkongan, proses deglutisi, lanjut ke lambung, proses digesti, usus halus, proses absorpsi, usus besar, proses penyerapan air dan pembentukan feses. Selanjutnya yang terakhir yaitu anus, proses defekasi. Nah, jika tulisan yang ada di layar kalian saat ini terlalu kecil, jangan khawatir, di bawahnya ini sudah saya tuliskan ulang ya, yang lebih besar dan lebih lengkap. Ini adalah keterangan dari gambar di atasnya ini ya. Oke, kita baca untuk nomor 1 mulut. Ingesti, proses memasukkan makanan melalui mulut. Mastikasi, proses pengunyahan makanan menggunakan gigi. Sedangkan untuk kerongkongan, proses yang terjadi yaitu proses deglutisi, yaitu proses penelanan makanan di kerongkongan. Lanjut nomor 3 lambung. Di lambung terjadi proses digesti, yaitu proses pemecahan makanan dari zat yang kompleks menjadi molekul-molekul yang lebih sederhana dengan bantuan enzim yang ada di lambung. Lanjut nomor 4 yaitu usus halus. Di usus halus terjadi proses absorpsi, yaitu proses penyerapan sari-sari makanan yang terjadi di usus halus. Lanjut untuk nomor 5, di usus besar terjadi penyerapan air dan pembentukan feses. Yang terakhir nomor 6, anus, terjadi proses defekasi, yaitu proses pengeluaran sisa-sisa makanan yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh melalui organ anus. Oke ya, itu adalah jawabannya agak panjang, jadi silahkan bisa kalian jeda dulu video ini, kalian tulis dulu pelan-pelan sampai selesai. Baru setelah selesai silahkan kalian bisa lanjut lagi menonton video ini. Oke ya, sekarang kita lanjut ke bawahnya lagi. Nah, ini bacaan ini silahkan kalian baca sendiri ya. Kita langsung lanjut aja ke kunci jawaban halaman 16 di bagian ayo berlatih. Coba kamu bandingkan diagram yang kamu buat dengan penjelasan mengenai proses pencernaan makanan di atas. Apakah ada kesamaannya? Sekarang bandingkan diagrammu dengan diagram teman sebangkumu. Coba kamu tuliskan pemahamanmu mengenai sistem pencernaan pada manusia. Apa saja fungsi umum dari sistem pencernaan manusia? Nah, jawabannya yaitu untuk mencerna makanan yang masuk ke dalam tubuh manusia yang dijadikan sebagai sumber energi. Oke, jawabannya silahkan bisa kalian tulis di lembar jawab kalian. Oke, sekarang kita lanjut ke pertanyaan di bawahnya. Apa yang akan terjadi apabila salah satu organ dalam sistem pencernaan tidak berfungsi dengan baik? Jawabannya itu jika salah satu organ dalam sistem pencernaan rusak atau tak berfungsi, maka makanan yang kita makan akan sulit untuk dicerna di dalam tubuh dan bisa menimbulkan penyakit. Oke ya, silahkan kalian tulis jawabannya di lembar jawab kalian. Oke, selanjutnya kita masuk ke kunci jawaban halaman 17 di bagian ayo berkreasi. Membuat poster sistem pencernaan manusia, buatlah kelompok kerja yang terdiri atas 5 orang. Bersama dengan teman sekelompokmu, buatlah poster tentang sistem pencernaan manusia. Setiap organ dalam sistem pencernaan dibuat dengan warna yang berbeda agar mudah dimengerti. Sebelumnya, carilah informasi dari buku teks lainnya atau bertanya kepada gurumu mengenai fungsi dari masing-masing organ dalam sistem pencernaan manusia. Tulislah serapi mungkin dengan menggunakan huruf yang cukup besar sehingga dapat dibaca dari jarak yang cukup jauh. Nah, ini jawabannya, kalian bisa membuat poster seperti ini ya. Poster sistem pencernaan manusia. Nah, ini gambarnya, silahkan bisa kalian gambar di lembar jawab kalian atau bisa di buku gambar kalian masing-masing.
Organ-organ pencernaan manusia ini ada mulut, ada kelenjar ludah, kerongkongan. Ini saya gambar juga ada hati, kantung empedu, usus halus, rektum, lambung, pankreas, usus besar, dan anus. Ya, silahkan bisa kalian gambar seperti yang ada di layar kalian saat ini. Ya, silahkan bisa kalian gambar sebisanya ya, jangan menyulitkan diri sendiri. Jadi nggak usah terlalu detail, yang penting garis besarnya kalian bisa gambar. Oke, lanjut sekarang kita masuk ke kunci jawaban halaman 17 di bagian ayo mencoba. Bandingkan sistem pencernaan seekor sapi dengan sistem pencernaan manusia, kemudian catat persamaan dan perbedaannya. Selanjutnya presentasikan hasil yang kamu peroleh di depan kelas. Nah, ini jawabannya sudah saya sediakan, silahkan bisa kalian salin di lembar jawab kalian. Nomor 1 organ, persamaannya yaitu memiliki gigi dan taring, memiliki lambung, menghasilkan air liur. Untuk perbedaannya, manusia memiliki gigi taring yang kuat dan tajam tetapi mereka tumpul pada sapi. Lambung sapi adalah rumen kompleks tetapi lambung manusia adalah organ yang sederhana. Sapi menghasilkan air liur lebih banyak daripada manusia. Nomor 2, proses pengunyahan. Persamaannya, makanan dikunyah untuk dihaluskan dengan gigi geraham. Perbedaannya, sapi mengunyah makanan sebanyak 2 kali, sedangkan pada manusia, makanan hanya dikunyah selanjutnya ditelan. Oke, lanjut untuk nomor 3, proses penyerapan sari-sari makanan. Persamaannya, proses penyerapan sari-sari makanan menggunakan enzim. Perbedaannya, sistem pencernaan manusia memiliki enzim untuk mencerna protein tetapi tidak pada sistem sapi. Sapi yang hanya bisa mencerna karbohidrat seperti selulosa di rumput. Manusia memiliki sistem pencernaan yang lebih panjang daripada yang dilakukan sapi. Sapi melakukan pengunyahan ulang sebelum makanan diserap, sedangkan manusia tidak. Nomor 4, proses pengeluaran. Persamaan dikeluarkan melalui anus. Perbedaan, feses manusia adalah berwarna kekuningan tetapi hitam kehijauan pada sapi. Pada sapi, fesesnya belum mengalami pembusukan dengan bantuan bakteri Escherichia coli di usus seperti pada sistem pencernaan pada manusia. Ya, itu adalah jawabannya. Bisa kalian tulis dulu di lembar jawab kalian. Oke, sekarang kita lanjut presentasikan hasil perbandinganmu di depan kelas. Perhatikan presentasi kelompok-kelompok lain, kemudian catatlah perbedaannya dengan hasil kelompokmu. Oke, itu silahkan kalian laksanakan ya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian ayo bernyanyi. Semua orang ingin selalu hidup sehat. Hidup sehat merupakan hal yang sangat berharga dalam kehidupan. Berikut adalah sebuah lagu tentang hidup sehat dengan judul Mas Hidup Sehat. Oke, ini silahkan bisa kalian baca sendiri ya untuk lagunya. Sekarang kita lanjut ke bawahnya. Dalam lagu Mars Hidup Sehat, di atas terdapat tangga nada tertentu. Tangga nada sendiri terbagi atas tangga nada mayor dan minor. Seperti apakah ciri lagu dengan tangga nada mayor dan minor? Bacalah bacaan di bawah ini dengan seksama. Berikut ini adalah ciri-ciri lagu dengan tangga nada mayor. Lagunya bersifat riang gembira, terdengar bersemangat, dan umumnya diawali dan diakhiri dengan nada do. Berikut ini adalah ciri-ciri lagu dengan tangga nada minor. Lagunya bersifat sedih, terdengar kurang bersemangat, umumnya diawali dan diakhiri dengan nada la. Oke, lanjut sekarang kita masuk ke kunci jawaban halaman 19 di bagian ayo mencoba. Kamu telah mengenal dan menyanyikan lagu Mars Hidup Sehat. Menurutmu, apakah lagu tersebut termasuk ke dalam lagu dengan tangga nada mayor atau minor? Tuliskan pendapatmu pada kolom berikut. Nah, jawabannya adalah lagu Mars Hidup Sehat memiliki tangga nada mayor karena lagu Mars tersebut dinyanyikan dengan penuh semangat, riang gembira, dan diawali dan diakhiri dengan nada do. Oke, berikan 2 contoh lagu nasional atau lagu daerah yang menurutmu memiliki tangga nada mayor, yaitu lagu nasional seperti Indonesia Raya dan Maju Tak Gentar, lagu daerah seperti Gundul Pacul dan Ampar-Ampar Pisang. Sedangkan untuk tangga nada minor, lagu nasionalnya seperti Syukur dan Gugur Bunga, untuk lagu daerahnya seperti Bubui Bulan dan Butet. Oke, itu silahkan kalian bisa salin jawaban tersebut di lembar jawab kalian. Oke, selanjutnya kita ke bawahnya. Mintalah pendapat temanmu tentang jawaban yang kamu pilih. Oke, silahkan kalian laksanakan. Nah, di bawahnya lagi ini ada peta pikiran ya, atau apa namanya, bagan. Lagu bertangga nada mayor, bersifat riang gembira, terdengar bersemangat, umumnya diawali dan diakhiri dengan nada do. Sedangkan untuk lagu bertangga nada minor, lagunya bersifat sedih, terdengar kurang bersemangat, dan umumnya diawali dan diakhiri dengan nada la. Oke, itu adalah bagannya atau peta pikirannya. Sekarang kita lanjut ke bawahnya di bagian ayo renungkan.
Di sini ada beberapa pertanyaan. Tuliskan hal-hal yang sudah kamu lakukan bersama temanmu di sepanjang hari ini. Oke, untuk jawabannya, hari ini saya sudah belajar bersama teman-teman mengenai unsur-unsur iklan organ-organ pencernaan pada manusia, membedakan organ pencernaan hewan dan manusia, ciri-ciri lagu bertangga nada mayor dan minor, dan bermain alat musik sederhana. Oke, selanjutnya, adakah hal-hal yang masih sulit untuk kamu pahami? Apa yang akan kamu lakukan untuk mengatasi kesulitan tersebut? Jawabannya itu, hal yang masih sulit saya pahami adalah unsur-unsur iklan. Saya akan mencari sumber lain tentang unsur-unsur iklan. Oke, silahkan bisa kalian tulis jawabannya seperti itu. Lanjut, sekarang kita masuk ke bagian yang terakhir, yaitu kegiatan bersama orang tua. Masih ingatkah kamu tentang kegiatan yang kamu lakukan bersama orang tuamu di hari sebelumnya? Teruskan kegiatanmu dengan mencari informasi tentang organ pencernaan ikan. Tuliskan pada gambar informasi-informasi yang kamu dapatkan dalam buku latihanmu. Oke, ini jawabannya seperti ini. Organ pencernaan ikan, walaupun bentuk saluran pencernaan ikan dari depan sampai ke belakang hampir sama, tetapi masih dapat dibedakan masing-masing bagian sebagai berikut. Nah, nomor 1 ada mulut. Pada bagian rahangnya terdapat gigi-gigi kecil. Fungsi mulut pada ikan adalah sebagai alat untuk memasukkan makanan. Makanan pada ikan tidak dikunyah atau dicerna, seperti pada hewan bertulang belakang lainnya, kecuali beberapa jenis ikan pemakan tumbuhan. Lanjut, nomor 2, pangkal tenggorokan merupakan lanjutan rongga mulut yang terdapat di daerah sekitar insang. Lapisan permukaan faring hampir sama dengan rongga mulut. Jika benda yang ditelan bukan makanan, maka akan dibuang melalui insang. Lanjut, nomor 3, kerongkongan sangat pendek dan merupakan lanjutan dari faring, berbentuk seperti kerucut dan terdapat di belakang daerah insang. Kerongkongan berbentuk seperti pipa, mengandung lendir untuk membantu penalanan makanan. Pada ikan laut, esofagus berperan dalam penyerapan garam. Lanjut, nomor 4 ada lambung, merupakan lanjutan dari esofagus dan berupa saluran memanjang yang agak membesar. Lambung berfungsi sebagai penampung makanan. Pada ikan yang tidak berlambung, fungsi penampungan makanan diganti oleh usus depan yang dimodifikasi menjadi kantong yang membesar. Selanjutnya nomor 5 ada pilorus. Pilorus berfungsi sebagai pengatur pengeluaran makanan. Pada beberapa spesies tertentu di bagian akhir ventriculus terdapat tonjolan-tonjolan berbentuk kantong buntu yang disebut pilorus. Kantong buntu ini berguna untuk memperluas permukaan dinding ventriculus agar pencernaan dan penyerapan makanan dapat berlangsung lebih sempurna. Oke, selanjutnya nomor 6 ada usus, berbentuk seperti pipa panjang yang berkelok-kelok dan sama besarnya, berakhir dan bermuara keluar pada lubang anus. Usus merupakan bagian terpanjang dari saluran pencernaan. Pada bagian depan usus terdapat 2 saluran yang masuk ke dalam, yaitu saluran yang berasal dari kantung empedu dan yang berasal dari pankreas. Usus berfungsi sebagai penyerap sari makanan. Selanjutnya nomor 7 anus. Anus merupakan ujung dari saluran pencernaan. Pada ikan bertulang sejati, anus terletak di sebelah depan saluran genital. Anus berfungsi untuk mengeluarkan sisa-sisa pencernaan. Oke ya, itu tadi adalah jawaban-jawabannya. Sekian dari saya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.